Halo Supernova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Xiaoyan sudah merasakan sesuatu di hatinya saat pertama kali melihat lelaki tua berjubah emas ini. Lagi pula tubuh Xiaoyan juga mengandung sedikit garis keturunan naga. Selama seseorang dari suku naga Void kuno ada di depannya, aura garis keturunan yang familiar akan memungkinkannya untuk segera merasakan identitas pihak lain. Demikian pula lelaki tua berjubah emas di depannya juga merasakan jejak garis keturunan naga di tubuh Xiaoyan. Setelah memastikan identitas lelaki tua itu, Xiaoyan merasakan kehangatan di hatinya. Perasaan ini seperti dia telah bertemu keluarganya. Xiaoyan selalu memiliki kesan yang baik tentang suku naga Void kuno, terutama ketika dia memikirkan Xian. Rasa kasihan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Namun tak lama kemudian, senyum yang baru saja muncul di wajah Xiaoyan langsung hilang ketika dia ingat sesuatu. Bagaimanapun ini bukan benua Doki. Meskipun lelaki tua berjubah emas di depannya merupakan anggota suku naga Void kuno, mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Akan sangat merepotkan jika terjadi kesalahpahaman seperti suku di masa lalu. Lelaki tua berjubah emas di seberangnya sepertinya telah memahami kekhawatiran di hati Xiaoyan. Dia berkata, "Nak, apa kamu pikir orang tua ini seperti burung berbulu campuran dari suku Heaven Demon Phoenix itu? Selama kamu tidak membunuh anggota klanku dan mengambilnya dengan paksa, aku tidak akan mengambilnya kembali. Tapi orang tua ini masih berharap kamu bisa menyerahkan bocah kecil ini untuk kembali bersamaku." Saat berbicara, mata lelaki tua itu tertuju pada Xiaojin di bahu Xiaoyan. Xiaoyan berkata, "Senior, tubuh asli Xiaojin hanyalah 9 petir emas misterius. Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan klan naga Void kuno. Tapi mengapa senior harus membawanya pergi?" ucap Xiaoyan. Orang tua itu mengelus jenggotnya dengan satu tangan dan mengangguk ke arah Xiaoyan. Dia berkata, "Kamu memang benar. Tubuh aslinya hanyalah 9 petir emas misterius. Itu tidak dianggap kuat di antara semua petir. Namun ada 2 hal tentang dirinya yang tidak dimiliki oleh petir lain di dunia ini," ucap orang tua itu. "Senior, tolong lanjutkan," ucap Xiaoyan. Perbedaan antara si kecil ini adalah ada juga garis keturunan naga Phoenix di tubuhnya. Meski tidak banyak, lelaki tua ini bisa menebak bahwa itu seharusnya melewati tubuhmu. Xiaoyan tertegun sejenak sebelum ia segera memahami hal ini. Ia telah mengalami banyak pertempuran hebat di masa lalu. Selama kurun waktu itu, Xiaoyan telah banyak berjarah. Mungkin pada saat itulah Xiaojin secara tidak sengaja menelan garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuh Xiaoyan. Namun ini hanyalah salah satu alasannya. Orang tua berjubah emas itu berkata bahwa ada 2 hal pada Xiaojin yang berbeda dari petir lainnya. Lalu apa hal kedua itu? Melihat ekspresi bingung di wajah Xiaoyan, lelaki tua itu tersenyum sembari berkata, "Tahukah kamu apa yang paling dikuasai oleh klan naga Void kuno?" Xiaoyan segera mengerti setelah lelaki tua berjubah emas itu mengisyaratkannya. "Senior, apa maksudmu Xiaojin memiliki kemampuan bawaan dari klan naga Void kuno dan dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui kehampaan?" ucap Xiaoyan. "Iya, tepatnya 2 hal ini. Kekuatan garis keturunan dan kemampuan bawaan dari suku naga Void kuno milikku. Dengan gabungan keduanya dan tubuh aslinya yang merupakan naga petir, makhluk kecil ini sudah menjadi anggota suku naga milikku," ucap orang tua itu sembari tertawa bahagia. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan keningnya saat mendengar kata-kata ini. Terlepas dari perubahan apa yang terjadi pada garis keturunan di tubuh Xiaojin atau kemampuan apa yang dimilikinya, dia tetaplah Xiaojin di matanya. Xiaoyan berkata, "Senior, mungkin Xiaojin adalah anggota sukumu di matamu. Namun di mata junior ini dia adalah saudaraku. Identitasnya tidak dapat ditentukan hanya dengan satu kalimat darimu." Ekspresi wajah lelaki tua itu tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Segera dia tertawa terbahak-bahak dan berkata pada Xiaoyan, "Nak, kata-katamu memang benar. Namun garis keturunan naga Phoenix di tubuh si kecil ini telah menyatu dengan tubuhnya. Tidak peduli apa yang kamu katakan, dia masih anggota klan naga Void kuno milikku. Tentu saja mungkin di matamu dia adalah sebuah identitas, tapi di mataku dia adalah identitas lain. Ini tidak penting. Tapi yang penting adalah masa depan si kecil ini tidak terbatas. Di klan nagaku ada makam 10.000 naga. Ini adalah tempat di mana anggota klan naga Void kunoku dimakamkan setelah mereka meninggal. Ini berisi kinaga terpadat dari klan naga Void kunoku. Menggunakan kinaga ini dapat merangsang kekuatan garis keturunan naga Phoenix hingga tingkat yang paling tinggi, sehingga memungkinkan kecepatan kultivasinya meningkat dengan cepat. Selain itu tubuh aslinya adalah 9 petir emas misterius. Setelah dia berubah, kecepatan kultivasinya akan cukup untuk berdiri di puncak benua saat ini. Aku percaya bahwa dalam waktu kurang dari 50 tahun,
akan ada tempat baginya di seluruh benua ini. Xiaoyan tertegun sejenak saat mendengar ini. Meskipun 50 tahun terdengar seperti waktu yang lama, itu bukanlah apa-apa di mata para kultivator seperti mereka. Terutama mereka yang telah mencapai level bandi elit. Tidak ada waktu untuk berkultivasi. Bagi bandi biasa, bahkan pelatihan tertutup pun akan memakan waktu 100 tahun. Namun ini mungkin tidak dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Dari sini dapat dilihat bahwa waktu 50 tahun saja bukanlah apa-apa bagi bandi elit. Tetapi 50 tahun yang tidak berarti apa-apa di mata bandi sudah cukup bagi Xiaojin untuk menjadi ahli tertinggi di benua. Ini adalah kesempatan baginya. Lagi pula jika Xiaojin terus mengikuti sisi Xiaoyan, bahkan Xiaoyan pun tidak bisa menjamin level kekuatan Xiaojin yang akan dicapai dalam 50 tahun ke depan. Dia tidak mungkin mengabaikan masa depan Xiaojin demi yang disebut keluarga. Memikirkan hal ini, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas pelan. Dia memiringkan kepalanya dan melihat Xiaojin di bahunya. Matanya menunjukkan ekspresi enggan. Aku mengerti kamu tak sanggup berpisah dengannya. Jika tebakanku benar, dia bisa dianggap sebagai satu-satunya keluargamu saat ini, ucap lelaki tua itu. Mata emasnya menampakkan cahaya yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Terkadang bahkan benda kecil pun dapat mengungkapkan identitas seseorang. Di mata lelaki tua berjubah emas ini, Xiaoyan persis seperti itu. Xiaoyan mengerutkan kening dan mengangguk. Dia menatap lelaki tua berjubah emas itu tanpa berkata apa-apa. Aku mengerti kalau kamu tidak tega berpisah dengannya. Namun ada hal lain yang perlu kamu pahami. Si kecil ini memiliki potensi yang luar biasa. Begitu dia besar nanti, tidak ada seorang pun di seluruh benua yang bisa menandinginya. Namun persyaratannya adalah, dia harus tumbuh dewasa. Kamu harusnya mengerti maksudku kan? Xiaoyan mengangguk. Dia secara alami memahami arti di balik kata-kata lelaki tua berjubah emas itu. Tidak perlu membuktikan bakat kultivasi Xiaojin. Sebagai 9 petir emas misterius, dia diberkati oleh dunia. Kecepatan kultivasinya hanya akan lebih cepat dari orang biasa. Ditambah dengan garis keturunan naga ponik miliknya saat ini, dia dapat dianggap sebagai setengah anggota klan naga void kuno. Dengan dukungan kedua identitas ini, masa depan Xiaojin bahkan lebih tak terbayangkan. Tentu saja budidaya Xiaojin sangat tinggi. Namun jika dia tidak bisa mempertahankannya selama proses kultivasi ini, masih ada resiko dia meninggal sebelum waktunya. Khususnya Xiaoyan saat ini sedang menghadapi berbagai macam musuh. Ia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika ia terus menjaga Xiaojin di sisinya, jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan suatu hari nanti, mustahil bagi Xiaojin untuk bertahan hidup. Sambil mendesah lagi, Xiaoyan mengangkat kepalanya tanpa daya. Ia menatap langit yang tak terbatas. Sekarang sepertinya dia hanya bisa tanpa daya membiarkan Xiaojin pergi. Pada akhirnya semua ini terjadi karena dia tidak punya cukup kekuatan. Kekuatan! Aku butuh kekuatan lagi. Suara Xiaoyan serak saat dia bergumam dengan sangat enggan. Aku harap senior bisa memperlakukan Xiaojin dengan baik setelah kamu membawanya kembali. Jika tidak, bahkan jika kamu berasal dari klan naga void kuno, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Percayalah kepadaku, ucap Xiaoyan. Butuh waktu lama sebelum Xiaoyan perlahan menenangkan hatinya. Matanya bertemu dengan mata lelaki tua berjubah emas itu. Wajahnya tanpa ekspresi. Meski aura tubuhnya tenang, namun membuat seseorang merasa merinding. Pada saat ini bahkan mata lelaki tua berjubah emas itu tiba-tiba fokus. Sulit membayangkan bahwa bandi seperti itu bisa menyebarkan kekuatan pencegahan yang bahkan menggerakkan ahli super seperti dia. Pemuda berjubah hitam di hadapannya jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bagus, orang tua ini bisa bersumpah untuk bersaksi tentang hal ini. Orang tua berjubah emas itu berteriak. Dia mengangkat tangannya dan bersumpah kepada surga. Ekspresinya serius saat dia berteriak dengan tegas. Namaku Jinlin. Hari ini aku bersumpah kepada surga bahwa saat aku membawa Xiaojin kembali ke klanku, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku untuk mengajarinya. Aku tidak akan membiarkannya menderita. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan dihukum dengan petir. Saat teriakan dari mulut Jinlin terdengar, langit yang semula cerah tiba-tiba dipenuhi dengan suara guntur. Awan gelap bergolak dan seluruh langit berubah warna dalam sekejap. Banyak petir mengerikan turun dari langit dengan energi yang sangat merusak. Di bawah tekanan aura menakutkan ini, bahkan Jinlin tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan saat menyaksikan sambaran petir yang mengerikan jatuh dari langit. Ini adalah kedua kalinya dia melihat petir ilahi surga ke-9. Namun meski dia pernah melihatnya sekali, hati Xiaoyan gemetar saat melihatnya lagi. Setelah sekian lama, gemuruh guntur berangsur-angsur mereda. Awan tebal yang menutupi seluruh langit berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya langit kembali ke warna biru aslinya. Nak,
Sekarang kau harus percaya pada kata-kata orang tua ini, ucap lelaki tua itu sembari tersenyum pahit. Karena pihak lain telah menggunakan sumpah hukuman petir untuk membuktikan perasaannya, Xiaoyan tentu saja harus bersikap sopan sebagai seorang junior. Dia segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Jinlin dan berbicara dengan nada yang lebih hormat. Kalau begitu, aku harus merepotkan senior Jinlin untuk menjaga Xiaojin di masa depan. Junior Xiaoyan mengucapkan terima kasih atas nama Xiaojin, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, bagus. Orang tua ini akan mengingatnya. Jangan khawatir, anak kecil ini akan diajari secara pribadi oleh orang tua ini di masa depan. Jinlin tertawa terbahak-bahak. Dia tampak seperti seorang kakek tua yang hendak menggendong cucunya. Sambil berbicara, dia sudah melangkah ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat ini. Seketika wajahnya menunjukkan sedikit keengganan saat dia menatap Xiaojin di bahunya. Xiaoyan dengan hati-hati memegang Xiaojin yang dikelilingi oleh cahaya keemasan. Lengannya perlahan terentang ke depan, menyerahkan Xiaojin padanya. Xiaoyan, terima kasih. Setelah meninggalkan tangan Xiaoyan, Xiaojin sepertinya merasakan sesuatu. Ia segera terbangun dari tidurnya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia tidak melihat wajah Xiaoyan. Xiaojin tercengang, kemudian ia dengan kasar memutar tubuhnya dan berusaha untuk berbalik. Saat melihat Xiaoyan, ia menggerakkan tubuhnya dan ingin kembali ke tangan Xiaoyan. Melihat Xiaojin berjuang sekuat tenaga, mata Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Pergilah, ucap Xiaoyan. Tubuh Xiaojin yang meronta terhenti ketika mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan. Segera setelah itu kedua matanya menjadi merah karena tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Ia mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi ke langit. Raungan naga itu sangat besar dan perkasa. Semua binatang ajaib dalam radius 500 km berlutut ke arah di mana Xiaojin. Di saat yang sama tubuh Xiaojin yang seperti ular membengkak lagi. Dalam sekejap mata, ia telah berubah menjadi naga besar dan lepas dari tangan Jinlin. Setelah berubah menjadi naga besar, Xiaojin segera memutar tubuhnya. Ekor naganya yang besar berayun dengan keras dan menghantam Jinlin. Menghadapi serangan habis-habisan Xiaojin, Jinlin hanya bisa sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Xiaojin akan berbuat sedemikian rupa demi Xiaoyan. Harus dikatakan bahwa hubungan di antara mereka sangat dalam. Akan tetapi saat ekor naga Xiaojin hendak menghantam tubuh Jinlin, teriakan Xiaoyan tiba-tiba terdengar, menghentikan tindakan Xiaojin dengan paksa. Xiaojin, berhenti sekarang juga. Saat teriakan Xiaoyan terdengar, tubuh besar Xiaojin langsung membeku. Ekor naga yang menghantam Jinlin juga terhenti di udara. Hanya hembusan angin kencang yang jatuh. Dan saat mencapai jarak 10 kaki di depan Jinlin, hembusan angin itu otomatis menghilang. Wajah Xiaoyan menampakkan ekspresi tegas saat ia menatap Xiaojin di depannya. Xiaoyan perlahan-lahan merentangkan tangannya di ruang kosong di depannya. Ia menatap Xiaojin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan raungan enggan, Xiaojin tanpa daya menundukkan kepalanya. Saat cahaya keemasan menghilang, Xiaojin sekali lagi berubah menjadi naga kecil dan mendarat di telapak tangan Xiaoyan. Sepasang matanya yang indah menatap Xiaoyan dengan ekspresi menyedihkan. Xiaoyan mendesah tak berdaya. Ia sekali lagi meletakkan Xiaojin di tangan Jinlin. Xiaojin, bukan berarti aku memaksamu untuk tunduk. Dan bukan juga aku tidak ingin kau tetap di sisiku. Hanya saja jika kau tetap di sisiku, tidak akan ada keuntungan bagi kita berdua. Aku punya jalanku sendiri untuk dilalui. Dan kamu juga harus punya jalanmu sendiri. Jika kamu terus mengikutiku, itu hanya akan membatasi pertumbuhanmu. Pergilah, ikuti tetua Jinlin ke suku naga. Dibandingkan dengan tempatku, tempat itu lebih cocok untukmu, ucap Xiaoyan. Suara erangan pelan terdengar dari hidung Xiaojin. Air mata pun mengalir deras dari sudut mata Xiaojin saat ini. Xiaojin berputar di udara dan sekali lagi kembali ke sisi Xiaoyan. Namun pada akhirnya ia terbungkus oleh api surgawi Xiaoyan dan sekali lagi kembali ke telapak tangan Jinlin. Pergilah, kamu jangan khawatir. Setelah kekuatanmu cukup, kita akan bertemu lagi. Sebelum itu, kamu harus berlatih keras. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan terbang menuju langit yang jauh tanpa menoleh ke belakang. Setelah sosok Xiaoyan berangsur-angsur menghilang dari pandangan Jinlin dan Xiaojin, api surgawi yang menyelimuti tubuh Xiaojin akhirnya tersebar dengan keras. Xiaojin sekali lagi mengubah tubuhnya, begitu api surgawi menghilang. Berniat mengejar Xiaoyan. Simpan saja kekuatanmu. Dia memang memintamu untuk tetap tinggal demi kebaikanmu sendiri. Sudah terlambat bagimu untuk mengejarnya sekarang, ucap Jinlin. Xiaojin tiba-tiba berbalik dan raungan naga yang ganas segera keluar dari mulutnya. Bahkan ruang kosong pun menjadi terdistorsi saat ini. Seperti yang dikatakan Xiaoyan, jika kamu ingin bertemu dengannya lagi,
Kamu harus menunjukkan kekuatanmu. Sebelumnya, meskipun kamu berteriak sampai tenggorokanmu patah, kamu tetap tidak akan bisa melihatnya. Jinlin berbicara dengan acuh tak acuh menanggapi hal ini. Dia segera berbalik dan perlahan terbang ke arah berlawanan dari Xiaoyan. Jika kamu ingin bertemu dengannya lagi, ikuti orang tua ini. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi dan menemukannya sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kecepatan terbang Jinlin tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata dia telah terbang sejauh 10.000 kaki. Ketika Xiaojun melihat ini, hatinya ragu-ragu. Dia melihat ke arah Xiaoyan tadi. Begitu tubuhnya bergerak, dia ingin mengejarnya. Namun sesaat kemudian, dia berhenti lagi. Kata-kata Xiaoyan terus terngiang di benaknya. Dia menoleh dan menatap Jinlin lagi. Baru menyadari bahwa Jinlin sudah berada di ujung pandangannya. Jika dia tidak mengejarnya sekarang, dia takut tidak akan bisa mengejarnya. Sambil mengaum ke langit, Xiaojun sekali lagi melihat ke arah yang ditinggalkan Xiaoyan. Segera dia tiba-tiba berbalik dan dengan cepat terbang ke arah yang ditinggalkan Jinlin. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.